Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatilah hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin awliya syuhada wa salihin sahabatan muslimin wa kutubi wa syai'u lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirris sari fi sairil asma والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Bersalawat kepada baginda kekasih tercinta, junjungan kita semuanya baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu nabi yang paling mulia. Diberikan mukjizat yang paling tinggi. Mukjizat di antara mukjizat yang paling tertingginya dan istimewanya adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat-mukjizat yang lain baginda Nabi, mukjizat yang paling diagungkan dan kita imani hari ini adalah Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'an ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satu keistimewaan yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Sehingga Al-Qur'an juga menyempurnakan dari kitab-kitab yang lain pula. Maka Al-Quran dikatakan adalah kitabullah, kitab Allah, firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga menjadi penting bagi kita semuanya meneladani bagaimana jejak-jejak kita Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana di sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah setiap bulan puasa Rasulullah menghatamkan dengan malaikat Jibril 30 juz hatam. Oleh karena itu kemuliaan keistimewaan ini adalah salah satu tanda bahwa sunnah terbesar baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka mempelajarinya pun menjadi hukumnya wajib bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita untuk mendapatkan nur sirnya Allah melalui dari Al-Quran ini. Maka kata Nabi, tidak akan tersesat umatku bila mana memegang dua perkara, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu kitab yang mulia. Allah itu maha yang mulia, diturunkan dengan Nabi yang mulia. Kemudian Al-Quran Al-Karim yang maha mulia. Siapa-siapa dekat orang-orang yang mulia, dekat-dekat yang mulia-mulia, maka dia akan menjadi hidupnya akan mulia sampai hidup dunia hatta yaumul qiyamah, sampai dia memasuki alam akhiratnya. Maka Al-Quran akan selalu menemaninya. Orang yang selalu gelisah hatinya, orang yang tidak akan pernah mati hatinya adalah orang yang hatinya selalu lengket dengan Al-Quran. 1000 teman bisa menjadi baik, kadang-kadang dia bisa pergi, Bapak. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Kadang datang pergi. Tapi ketika kita mengimani berteman dengan Al-Quran sampai kapanpun, ketika kita lagi sendiri, ketika kita lagi senang, ketika lagi susah, kita selalu baca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu yang akan menemani kita sampai kita mati. Maka jadikan Al-Quran ini adalah bacaan tertinggi kita, bacaan yang tidak ada bacaan yang paling kita cintai, yang paling kita adalah selain Al-Quran. Maka jadikan ketika kita mulai belajar, niatkan untuk membenahi, mempelajari dan memahami kitabullah ini. Nah, baik, kemarin kita sudah mempelajari hukum-hukum tentang ilmu tajwid, hukum nun mati dan hukum nun mati dan tanwin. Kemudian kita sudah mempelajari hukum mim, ya. Kemudian hukum gunnah, qalqalah, dalam ta'rif dan yang lain-lain. Hari ini kita akan praktek mengaji, melanjutkan surat yang kemarin, yaitu surat Al-Asr. Hari ini kita baca surat Al-Asr. Silakan untuk mic-nya, ya. Ya, silakan. A'udzu billahi
Membaca wal asr ya. Jadi ingat, hati-hati ketika membaca al as ini jangan dibaca wal as sehingga shotnya kebaca jelas tapi roknya hilang. Wal as tapi wal asr, wal fajr, al qadar, lailatul qadar, bukan lailatul qad, lailatul qad tapi wa ma adraka ma lailatul qadar, wal asr. Kemudian tadi ada kekurangan, innal insana lafi khusr. Nah, coba diulangi. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr harus sering dilatih sehingga lidah kita biasa. Ya, selama ini kita baca innal insana lafi hus. Yang benar khusr ya. Kemudian tadi illanya kurang ditekan ya. Tapi illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Illa, kemudian berhentinya wa tawasaw bil haqi. Kalau berhenti di situ maka diulang kembali lebih afdol ya. Jadi bil haqqi berhenti, kemudian wa langsung. Harusnya diulang ayat ayat sebelumnya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ya. Baik, pertanyaannya adalah wal asr. Kata-kata wal asr itu hukum tajwidnya apa? Hukum al. Masih ingat? Bawa buku semua Pak ya? Belum. Belum ya. Belum pernah ikut ini kemarin. Belum. Iya, baik. Berarti ini kita bikin absen aja nih, gimana? Wal asr, oke. Inna tahu? Belum Pak ya? Ngeblank ya? Belum ya? Oke, belum. Nanti kita kita ini lagi ya. Baik, lanjut next ke surat berikutnya yaitu surat At-Takatsur. Oh ya, kemarin dari sini, sekarang dari sini ke sana ya. Zunya summa latus'alunna yawma idzin. Tadi makhrajnya di yauma idin tadi ya, dibaca yauma idin pakai di. Yang benar zi ya, zin ya. Jadi ketika membaca huruf-huruf itu hampir ketika sedetail itu ya. Kenapa? Karena biar huruf makhrajnya sesuai dengan huruf-huruf yang ada. Jadi ketika didengar pun juga beda.
Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Ketika membaca yauma idin, ketika sini hurufnya zi. Jadi beda. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Ya. Hatta zur. Jelas ya. Hatta zur. Ya. Ya itu. Baik. Itu koreksiannya. Kemudian pertanyaannya adalah al-ha'u. Al-ha itu hukumnya apa? Al-qamariyah. Al-maqabir. Ya, lanjut. Al-qamariyah. Summa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah summa latus'alunna yawma idzin. Ya, zin kasrotain batum dengan huruf ain. Izhar halqi. Ya. Ya, baik. Cukup. Ya, selanjutnya surat Al-Qari'ah. Kalfarashil. Yauma yakunun nasu kalfarash, pakai sin shil ya. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus wa takunu jibalu kaljanil manfus Fa panjang, ma-nya panjang. Fa amma man, panjangkan dulu ma-nya. Fa amma ma, dua harokat. Fa amma saqulat mawazinu panjang. Ya. Fi i panjang, fi panjang, i panjang. Fahuwa di sini banyak huruf-huruf atau makhraj-makhraj yang sedikit banyak harus hafal ya. Di antaranya juga ketika membaca yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya. Kal farashil pakai sin besar, sya, shi. Kemudian ditutup dengan al-mabthus pakai sa ya. Mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadi harus ingat, harus hafal yang ayat keempat dengan ayat kelima ya. Kadang ketukar-tukar ya. Dibaca kal farosil pakai sin, kal farosil mabshush. Kadang begitu. Kemudian juga ayat kelima kadang-kadang manfus pakai sin. Maka harus lebih teliti, harus lebih
jeli lagi ketika kita melihat huruf. Ya, jadi ketika mengucapkan, kita membaca yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita bareng-bareng 1 2 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oke, bisa coba Bapak? Kal farashil mabthus. Ya, lanjut. Yauma yakun. Bagus ya. Lanjut. Ya, bagus. Coba sya, shi, shil. Ya, next, bagus. Masuk. Yakunun nasu. Yauma yakunun nasu. Nasu kal farashil. Ya, baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, coba belakang, Pak. Ya, Bapak. Ya. 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 Ya, jadi ketika mengucap ini jadi harus di lidah shinnya harus jelas ya Pak ya. Harus kal farashil mabthus. Kemudian wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Coba 1 2 3. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ikhfanya tahan dulu. Kal 'ihnil manfush. Ya, jadi harus hafal juga mana yang mabthus, mana yang manfush. Ya. Kemudian hati-hati fa amma man saqulat ya, pakai sa. Ya, fa amma man saqulat mawazinu. Oke, bareng-bareng 1 2 3. Fa amma man saqulat mawazinu. Ya, dari pojok kiri ya, mangga. Coba. Ya, bagus. Terus ya, bagus. Terus saqulat sa. Ya, fa'am lagi Pak. Fa'am. Iya. Ya, jadi ikhfa itu ya. Ikhfa. Jadi harus dimainkan. Maksudnya digunakan dengung tahannya. Man saqulat
فأما من ثقلت موازينه. Ya, bagus. Lanjutannya, Pak, lanjut. Ya, depan dulu boleh. Iya. Jadi belajar narki seperti ini kadang ketika kita baca kan kadang fama man sagulat mawazin fa huwa fi, kadang begitu baca. Maka ketika di sini kita belajar perlahan-lahan dulu, tartil dulu sehingga menghasilkan bacaannya yang lebih jelas lagi. Nah, seperti itu. Mana yang hurufnya yang kadang-kadang kita ketukar-tukar kadang ya. Kadang membaca asyhadu tapi ashhadu alla misalkan gitu ya. Ashhadu alla atau ashhadu alla itu kadang-kadang juga terucap, kadang-kadang ketukar huruf-hurufnya. Baik. Kemudian fahuwa fi 'ishatir radiyah. 1 2 3. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, lanjutan. Ya. Roknya panjang, ada alif ya, lebih panjang. Dua harokat tuh ro. Ya. Udah? Baik. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu. Jadi jangan dibaca man khaffat. Nah, jadi man khaffat jelas ya. Karena hukumnya apa? Izhar ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Ya, baik, next lanjut Bapak. Jelas man khaffat wa amma man khaff mawazinu. Sekali lagi wa khaf tekan ada tasydid ya, kalau fa-nya khaffat. Ya, bagus ya. Mawazinu ya. Itu. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik. Selanjutnya kita akan baca surat Al-Adiyah. Ya. Siapa tadi? Sampai mana, Pak? Mic-nya di mana? Iya. Ya, kameramen ya. Nah, coba lebih di ini apa ya? Tartil ya. A'udzu billahi. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adiyati dhabha falmuriyah. Ya, falmuriyah kecilan. Ulangi, fa'asar lagi. Fa'asar nabihi
Naqa'a. Bihinya panjangnya 2. Bihi jam'a. Ya, itu panjang 2. Fawasata. Yauma izil. Nah. Ya, bagus. Ya. Jadi ini juga sering kadang-kadang ketukar ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid sama lasyadid. Kadang dibaca la syadid dulu baru la syahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini kadang ketukar-tukar. Kemudian juga mengucapkan wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha ya. Nah, baik, sudah. Hari ini kita coba akan menghafal, mengulang kembali hukum nun dan tanwin, kemudian hukum-hukum yang lain. Ya. Baik. Kemarin kita belajar hukum izhar, Pak ya, kita ulang sedikit. Huruf izhar itu ada berapa, Bapak? Bentar, Bapak. Ada berapa huruf izhar? Masih ingat? Ngantuk. Ulangan. Masih kan ada berapa hurufnya? Ada 10 apa ada 6 kemarin? Oh, ada 6. Yang pertama nun. Nun huruf izhar bukan? Bukan ya. Lupa Pak ya? Iya, lupa. Pas kita aja kalau nggak pas gitu, biarin. Masih ingat? Yang pertama hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Oh ya, bagus. Ya, jadi pertama adalah hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Tuh. Ya, itu huruf izhar. Bisa dicatat? Nah. Bisa dicatat huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Pertama adalah hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ini izhar. Yang pertama adalah izhar, hurufnya ada 6. Ya, kita ulang. Apa pertama, Bapak? Yang pertama apa? Ain. Ain, ini ain. Hamzah. Ya, berurutan ya. Jadi biar nggak bingung nanti kita nge-save-nya. Jadi diharapkan hafalannya sesuai dengan yang ditulis. Ya, hamzah dulu, baru ha, baru ain, ghain, ha, kha. Yang pertama hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ya, silakan ditulis. Habis itu kita akan dihafal. Oh ya, alif ini maksudnya. Nah, alif di Al-Quran itu sama, ya. Alif biasanya kan begininya, ya. Tapi kadang-kadang ini enggak ditulis di Al-Quran. Jadi kalau ada seperti apa contoh-contoh alif seperti ini, berarti dia masuk hamzah. Ini masuk hamzah, gitu loh. Hamzah itu kan bukan seperti kayak
sya'a. Ini bukan begitu kalau di Al-Qur'an, tapi biasa hamzah itu alif itu sudah masuk hamzah. Nah, gitu. Kayak contoh man misalkan. Nah, ini biasanya udah masuk hamzah ini. Tapi bedanya kadang-kadang di Al-Qur'an itu tidak ditulis. Nah, kecilnya ini hamzah nggak ditulis, tapi tiba-tiba dia tulis seperti ini saja gitu. Nah, jadi alif itu ada termasuk hamzah juga. Makanya dibaca a, ya, bukan e. Ya. Sudah Pak ya? Kita hafal dari hizah dulu. Ya. Sudah? Kalau sudah, coba dibaca? Hamzah, ha, ain, goin, ha, kho. Ya. Nah, silakan, Haji. Nah. Oh, ya. Ya Bapak, silakan. Ya, mulai sekarang ngomong hamzahnya bukan hamzah tapi hamzah. Nah, ya. Kita rubah bukan hamzah tapi hamzah. Hamzah. Kalau bahasa Arabnya begini. Hamzah. Nah, pakai zah ya. Hamzah. Nah, jadi hamzah ha. Ya, ain gain ha kha. Baik. Sudah ya? Sudah hafal Pak ya? Ditulis. Mana? Gimana? Kata-kata hamzah itu kalau dari kan beda. Asal muasalnya dari mana nih? Maksudnya tulisannya apa? Hah? Ya. Tulisannya kenapa hamzah? Oh, itu namanya hamzah wasol. Ada namanya hamzah itu ada hamzah begini. Banyak itu, ada alif layyinah. Itu masuk ke ilmu nahwu nanti. Dalam itu. Misalkan wadkhuli. Nah, ini masuk apa ini? Masuk iya. Bukan, ini alif layyinah. Padahal tulisannya seperti iya, tapi ini alif nih. Gitu. Ada namanya juga hamzah wasol. Hamzah maksudnya ada di depan. Nah, jadi kalau seperti ini misalkan alhamdu misalkan. Nah, ini masuk apa? Ya, masuk hamzah apa masuk alif? Ayo. Bingung lagi. Dalam ini ya. Ya, ini kalau alif, ini alif bukan hamzah. Ya. Hamzah. Nah, nanti kalau lebih ini lagi detail nanti kita kita jelaskan lebih detail lagi karena ini masalah di nahwu ilmu nahwu. Jadi kenapa itu bisa menjadi hamzah dan apa membedakan mana itu hamzah mana itu alif kan begitu. Tapi yang jelas jangan bingung di Al-Qur'an itu yang dimaksud hamzah yang dimaksud hamzah izhar itu adalah alif. Nah, gitu saja. Yang dimaksud hamzah yang di Al-Qur'an itu adalah alif sebenarnya. A itu begini. Tapi di Al-Qur'an itu kadang-kadang hamzahnya hilang. Nah, maka tertulis jadi alif. Itu, ya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah hurufnya idgham bi gunnah, ya. Ya, idgham. Kita tulis ya, nun, mim, waw. Idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. Ya, silakan ditulis. Kalau sudah hafal malah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya, nun, mim, waw. Kemudian yang idgham ya. Idgham bila gunnah. Ya.
Hurufnya ada 2, lam dan ro ya. Kemudian hukum keempat adalah iklab. Hurufnya adalah ba. Huruf iklab adalah ba ya. Idgham bila gunnah, lam dan ra. Baik, yang ini ikhfa ya. Yang kelima adalah ikhfa. Hurufnya ada 11. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, ko, kaf. Baik, sudah? Sambil tulis Pak ya, sambil nulis, sambil kita ini, sambil kita tulis, sambil lalu kita kita hafalkan. Jadi huruf idgham bi gunnah ada 6, ada 4 ya. Ya, yanmu ya. Yanmu, ya, nun, mem, waw. Jadi kalau nun sukun, ada nun sukun bertemu dengan huruf yang salah satu yang 4, maka dikatakan hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kalau tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dia dinamakan idgham bila gunnah. Kalau nun sukunnya atau mim atau tanwinnya bertemu dengan huruf ba, maka dinamanya kan iklab. Nah, gitu. Nah, begitu juga ikhfa, ketika nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf yang 15 itu, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, ko, kaf, nah, maka dinamakan ikhfa, bacanya samar. Nah, sebagaimana kemarin kita contohkan seperti itu. Misalkan min taib ya, min man taba, faman thaqulat, manzal ya, manzal ladzi yashfa'u ya,
min syarri misalkan, ya. Itu jadi contoh-contoh cara baca ikhfa. Dan ini kita harapkan ini bisa dihafalkan, apa ya? Bisa dihafalkan sehingga nanti ketika ketemu, oh ini huruf apa, ini huruf apa, jadi kita nggak bingung lagi. Jadi kuncinya adalah harus menghafal huruf-hurufnya. Ya. Sudah? Sudah Pak? Sudah tulis? Nah, baik, sekarang kita masuk ke hukum mim, ya. Hukum mim. Jadi kalau ada mim mati, itu hukumnya ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apa ikhfa syafawi itu? Ikhfa syafawi itu adalah mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Kalau yang kedua adalah idgham mimi. Idgham mimi, mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian idhar syafawi, mim mati bertemu selain, ya, selain huruf ba dan mim. Atau mau beli bukunya saja? Hah? Ini di sini nggak ada buku tajwid, biasa ada tuh yang dulu belajar. Kalau enggak di sini menyediakan buku tajwid sehingga nanti jemaah pas lagi ada belajar nanti langsung buka kitab gitu bukunya. Begitu ya. Biar nggak usah nulis lagi ya. Makan waktu kayaknya, iya. Ya mungkin nanti dicetak oleh masjid, nanti taruh di mana? Di situ nanti ketika sudah mau belajar tinggal ngambil gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu Pak ya, biar lebih simpel, lebih enak ya. Hah? Oh, nama kitabnya Tajwid. Tajwid, buku tajwid. Hah? Idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi dan idhar syafawi. Jadi kitab itu bisa dipakai nanti buat bapak-bapak, bisa dipakai buat anak-anak, bisa dipakai buat ibu, bisa dipakai. Jadi manfaat nanti buatnya. Atau nanti kalau mau beli sendiri juga nggak apa-apa. Jadi cara baca ikhfa syafawi kemarin sudah dijelaskan ya. Ikhfa syafawi misalkan ada di Al-Qur'an itu tarmihim misalkan ya. Tarmihim bihijarah ya. Ya. Jadi ini hukum mim yang kemarin enggak masuk, yang enggak hadir. Cara bacanya gimana? Ini ditahan ya, ditahan. Mimnya ditahan ketika masuk ke ba ditahan. Coba Kang baca. Tarmihim. Nah, ya. Ya. Pesantren di mana kemarin? Hah? Pernah pesantren? Iya, kelihatan auranya yang beda. Iya, betul. Balon baru masuk tapi bisa dibaca. Ya. Baik, tarmihim gitu ya cara bacanya ya Pak ya. Jadi kalau ikhfa syafawi cara baca begitu.
tarmihim bihijaratim min sijil, ya, tarmihim. Kemudian contoh yang mim, walahum ma yatakun, walahum ma, ya, walahum ditahan dulu Pak De, ya, ada ya, ya. Tahan dulu ya. Itu idgham mimih. Nah, yang terakhir adalah idhar syafawi. Mim mati bertemu selain huruf ba dan selain huruf mim. Jadi ketemu selain hurufnya ifa syafawi, selain hurufnya idgham mimih. Misalkan apa contohnya? Hum fiha, misalkan hum fiha. Jadi mim ketemu dengan fa selain ba dan mim. Nah, maka harus jelas hum fiha an'amta, ya. Nah, seperti itu. Itu cara baca idgham idhar syafawi, ya. Nah, hukum-hukum dasar juga ada namanya gunnah, ya. Itu sudah kita jelaskan, gunnah. Kemudian qalqalah, ya. Kemudian alif lam, ya, al-qamariyah. Kemudian apa lagi? Oh, lafzul jalalah, ya, lafaz Allah. Nah, gitu. Ya, itu dasar-dasarnya. Nanti kita akan masuk ke hukum idgham. Idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Nah, kadang membaca wala antum abiduna ma apa tuh dia kurang, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma. Nah, itu nanti masuk ke idgham apa nanti? Coba kita baca di surat Al-Kafirun, ya. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, itu kan dibaca abadtum, bukan dibaca abadatum. Nah, itu masuk kemana nanti? Nah, nanti itu ada hukumnya. Nah, kenapa enggak abadatum? Itu kan qalqalah, huruf dalnya. Nah, tapi huruf qalqalah, setelah huruf qalqalah, huruf dal itu dia bertemu huruf ta. Nah, nanti bacanya gimana? Kemudian masuk ke hukum apa? Nah, kalau kita bongkar sedikit, itu masuk ke hukum idgham mutajanisain. Jadi dia tidak dibaca abadatum, tapi langsung abadtum. Dalnya ditiadakan. Nah, langsung masuk ke ta. Dalnya ditiadakan. Nah, nanti ada huruf-hurufnya. Yang mutajanisain itu hurufnya apa saja itu ada. Nah, ta to, dal ta to gitu, ya. Ada. Kalau mutamatsilain, dua huruf yang sama, nanti juga ada cara bacanya juga. Termasuk juga mutaqaribain, ya. Termasuk ketika kita membaca irkab ma'ana, ya, ketika membaca irkab ma'ana tapi dibaca irkam ma'ana. Nah, di surat Hud itu, ya. Jadi di surat itu saja, tidak ada lagi contoh-contohnya. Nah, makanya penting untuk diketahui cara bacanya, dan ini masuk ke istilah tajwidnya apa, hukum-hukum apa seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan Pak di sini? Ada sedikit pertanyaan? Iya. Itu ya. Itu dijelaskan satu kali, dua kali, tiga kali memang butuh, tetap akan perlu pertanyaan itu, ya. Jadi membaca ausat sama ab'ad, akrab, ya, itu, ya. Yang jelas harus yang pertama kali yang kita pahami adalah ikhfa itu tidak semuanya ing, gitu, ya. Kedua, yang pertama harus kita pahami adalah ikhfa yang pertama itu huruf-huruf yang akrab dulu, hurufnya dihafalkan dulu. Nah, ya, huruf akrabnya dihafalkan dulu, Pak. Itu cara kita untuk membaca biar kita nggak bingung. Kalau sudah hafal hurufnya, maka insya Allah nanti cara bacanya juga pas. Ya, ikhfa akrab, yang akrab itu hurufnya ada 3, ya.
ta, dal, bukan zal tapi dal ya. Kemudian to, ini dicatat ya. Yang akrab, yang dekat. Apa contohnya? Misalkan min taib ya. Min taib. Gimana cara bacanya? Perhatikan. Min taib. Min taib. Bukan min taib. Ya. Oh, bunyinya sama. Tidak sama sebenarnya. Apa di antara dia. Makanya para guru-guru juga tidak sedetail itu juga menjelaskan bunyi ausat itu, karena dia memang apa ya? Tidak akrab, tidak abad gitu. Jadi di tengah-tengah, iya. Di tengah-tengah. Tapi yang harus kita pahami adalah hurufnya dulu. Akrab misalkan. Kemudian abad ada apa? Abad hurufnya ada berapa? Iya, ada 2. Setelah akrab, ya setelah dekat, maka jauh ya. Kita ada namanya abad. Nah, ini hurufnya ada 2, qaf dan kaf saja. Ini yang kadang-kadang dibaca ing ya. In kuntum min qablikum. Ini masuk ke ing, ng. Nah, tapi kalau ini akrab. Gimana akrab itu? Akrab itu adalah nun apa? Sifat nunnya, huruf nunnya seakan-akan dekat. Setelah di ujung min taib min tin min tin min tin min duni min duni min duni, bukan min duni min duni. Nah, berarti kalau mi syarri masuk ke ausat, iya. Mi syarri, bukan mi. Jadi memang agak sedikit ausat dengan akrab itu memang agak sedikit tipis. Jadi kalau ditanya bunyi sedetail-detailnya itu antara abad dan akrab. Kalau pengen ini ada terletak yang bisa membedakan, itu ada terletak hurufnya saja biasanya. Nah, gitu. Oh, ini ausat ini bunyinya gitu. Secara bunyi detail khusus itu memang tidak sedetail-detail yang lain gitu loh. Tidak sejelas seperti abad sama akrab. Ausat ini memang di antara tengah-tengah. Kalau kita ingin bagaimana, cukup hurufnya saja kita hafalkan. Oh, ini masuk ausat ini gitu loh. Tidak ing dan tidak terlalu dekat, ini loh sifat hurufnya seperti itu. Ya, ada lagi? Hah? Al-lumazah. Ya, kenapa? Oh iya. Baik, pertanyaannya kenapa dibaca lumazah, tidak dibaca? Oh. Oke, baik. Ada namanya tak marbutoh ya. Ada tak itu, ada 2 tak itu. Ada tak marbutoh. Ada tak seperti ini, Pak ya. Jadi ketika ketemu ini tabbat ma'dudat ya, kalau ketemu tak begini. Ada yang tak begini ya. Contoh al-qari'ah. Jadi bunyinya ha ya. Tadi sama juga al-lumazah. Al-lumazah. Jadi pertanyaannya yang mana? Yang ini. Kenapa dibaca? Oh, zah ya. Oh, ini udah jelaskan tadi. Al-qari'ah, al-lumazah. Jadi kalau tak ini bunyi dia ha, bunyi ha. Ha besar, ada yang kata ha besar. Ha ya, bunyi ha apa ha? Hah? Ha. Al-qari'ah. Berarti ha ya. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Bukan al-qari'ah. Berarti dia bunyi ha.
dalam ya. Jadi kalau ada tak seperti ini memang bunyinya seperti itu. Al-qari'ah al-lumazah. Seperti, tapi kalau taknya begini dia dat. Ada dat ya. Ma'tabbat, bukan tabbah gitu kan. Jadi harus tahu mana membedakan tak yang seperti ini dan tak yang ini. Kalau ini bunyinya tes kayak hamas gitu, tabbat ya, ma'dudat, ma'lumat, al-hajju ashhurum ma'lumat, bukan ma'lumah. Tapi kalau ketemu tak seperti ini maka dia ha ya, al-lumazah, al-qari'ah. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup. Baik. Itu untuk hari ini. Kita lanjut kepada pertemuan untuk hari esok Ahad pagi. Kita tutup hari ini materi kita ini, pertemuan kita ini dengan pembacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.